Shalom saudara, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di hari Senin tanggal 12 Februari ini. Dan pembacaan Alkitab tahunan kita hari ini diambil dari Keluaran pasal yang ke-27, 28, dan Mazmur pasal yang ke-96. Hari Minggu kemarin tanggal 11 kita sudah mengakhiri pembacaan kita dari surat yang pertama Rasul Petrus. Dan saya hari ini akan membagikan sesuatu dari 1 Petrus pasal yang kelima. Nah, mungkin kalau kita membaca 1 Petrus pasal yang kelima ini ada banyak sekali pesan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita. Saya yakin dan percaya kita diberkati sepanjang pembacaan surat 1 Petrus ini, saudara. Hari ini kita akan melihat 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. Dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, ada banyak sekali hal yang membuat kita ini hidup dalam kekhawatiran. Tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya kita ini sudah terlalu banyak juga mengalami pertolongan Tuhan yang sebenarnya bisa menjadi alasan untuk kita tidak terlalu gampang khawatir dalam hidup ini. Saudara, kita ini sangat diombang-ambingkan oleh perasaan kita. Kita ini gampang sekali takut. Kita ini gampang sekali merasa sendirian, gampang sekali merasa bahwa kita ini nggak mampu, kita ini gagal. Ya, karena itulah kita manusia. Perasaan kita sangat ditentukan dari keadaan. Kita bisa gampang sekali untuk percaya kepada perkataan orang, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita perhatikan. Makanya saudara, perlu sekali firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu tidak berubah. Tuhan itu tidak seperti perasaan kita yang mudah sekali terkontaminasi, yang mudah sekali diombang-ambingkan dengan keadaan yang ada di sekeliling kita. Tapi Tuhan itu setia. Dia melaksanakan segala sesuatu berdasarkan sifat-sifatnya. Tuhan tidak dipengaruhi oleh apa yang ada di luar dirinya. Tuhan melaksanakan kehendaknya atas kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa kehendak Tuhan buat kita adalah kehendak yang baik. Tuhan melaksanakan janjinya bagi kita. Tuhan melaksanakan kasihnya bagi setiap kita. Oleh sebab itu, saya mendorong setiap kita warga kerajaan. Mari kita belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, bukan kepada perasaan kita, bukan kepada hal-hal yang lain yang ada di sekeliling kita. Waktu kita mengalami kekhawatiran, apa yang kita lakukan? Saudara, kalau kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada hobi kita, maka kita sebenarnya sedang berusaha untuk membohongi diri kita sendiri. Mungkin karena kita takut, kita merasa khawatir, kita cemas, kita cari tempat untuk kita bisa refreshing, untuk bisa hangout. Ya, itu mungkin bisa berhasil dalam beberapa saat. Tapi itu tidak akan mengubah keadaan, saudara. Tapi waktu kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita pada rencananya. Di situ kita akan melihat ada rencana Tuhan yang besar terjadi dalam hidup kita. Berbicara tentang doa, seringkali kita tidak menyadari jawaban yang Tuhan berikan atas doa kita. Saya ingin mengutip kembali beberapa kalimat yang sering saya bagikan buat saudara. Tidak selalu Tuhan menjawab doa seperti yang kita mau, tapi Tuhan selalu melakukan sesuatu bagi kita. Saya kasih contoh, saudara. Mungkin kita ada di tengah kesulitan secara finansial. Kita mungkin sedang ada di tengah kesulitan secara keuangan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa supaya Tuhan mencurahkan berkatnya buat kita. Tapi sekian waktu berlalu sepertinya tidak terjadi apa-apa yang signifikan dalam hidup kita. Dan kemudian kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Ada hal yang kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Di tengah-tengah masa kita berdoa, sepanjang kita berdoa itu, di masa-masa itu, Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan. Tuhan menyediakan makanan buat kita. Bukankah itu bentuk pemeliharaan Tuhan buat kita? Kita merasa bahwa Tuhan belum menjawab doa kita karena kita belum mengalami mungkin breakthrough di finansial kita, di keuangan kita. Tapi Tuhan itu selalu mengerjakan sesuatu buat kita, melaksanakan pemeliharaannya buat kita. Itu yang lupa untuk kita syukuri. Nah, kalau kita mengerti ini, harusnya kita mudah untuk bersyukur. Dan kita tidak gampang, tidak mudah untuk khawatir dalam kehidupan kita. Justru kita lebih percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam hidup kita.
Saudara, sekian banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekian banyak perkara yang sudah Tuhan tolong dalam hidup kita. Harusnya itu selalu membuat kita, semakin membuat kita, ya, tidak mudah khawatir dalam menghadapi hari esok. Saya berdoa biarlah di awal minggu ini setiap kita memperoleh satu semangat, memperoleh satu sukacita untuk kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Kristus yang beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Hamba bersyukur untuk waktu yang luar biasa. Boleh kembali sharing untuk jemaatmu dimanapun berada. Aku berdoa Tuhan, biarlah sukacita, damai sejahtera ada atas kami. Dan aku berdoa mungkin ada di antara kami yang hari-hari ini diliputi ketakutan, diliputi rasa bersalah, dan mungkin kekhawatiran menguasai kami. Aku berdoa ya Bapak, biarlah kuasa Roh Kudus turun buat setiap kami, menyembuhkan hati kami, membuat kami memahami bahwa kami ini berharga di hadapan-Mu, bahwa kami ini adalah umat yang Kau kasihi, kami ini adalah milik kepunyaanmu, sehingga kami aman di dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati setiap pekerjaan anak-anak-Mu, berkati segala sesuatu yang kami usahakan dengan kedua tangan kami. Semuanya Tuhan jadikan berhasil, dan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah lembah sekalipun kami tidak sendirian. Engkau ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.